Halo Sobat Serbada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Rusia terus melanjutkan kegiatan yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Pada video kali ini, admin akan membahas dua kendaraan tempur Rusia yang saat ini menjadi andalan untuk melancarkan serangan seperti menghancurkan objek-objek militer di Ukraina. Yaitu ada helikopter serang Ka-52 dan juga Multiple Launch Rocket System atau MLRS grade BM-21. Pertama-tama admin akan membahas helikopter serang Ka-52. Melansir dari indomiliter.com, Ka-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena menggunakan dua rotor utama kontrarotasi koaksial. Helikopter ini dilapisi armor untuk menahan tembakan dari proyektil 23 mm. Helikopter dengan tandem seat posisi side by side ini dilengkapi kursi pelontar untuk evakuasi pilot dalam kondisi darurat. Ka-52 dipersenjatai dengan cannon 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Vickers. Heli ini juga dapat membawa roket unguided dan rudal udara ke udara Eagle V. Ka-52 ditenagai dua mesin turbosafe Klimov VK 2500 di mana tiap mesin dapat menghasilkan tenaga 2400 HP. Mesin di Ka-52 sudah mengusung fitur Full Authority Digital Control System atau FADEC dengan bobot maksimum saat tinggal landas 10,8 ton. Ka-52 dapat melesat hingga 300 km per jam. Kemampuan menanjak Ka-52 mencapai 12 meter per detik dan dapat terbang sampai ketinggian 5.500 meter. Ka-52 dapat terbang direct sejauh 460 km atau dengan ferry flight hingga 1100 km. Dengan spesifikasi yang cukup mengerikan dan cukup mumpuni untuk helikopter serang Ka-52 ini, maka tak heran kalau Rusia sangat mengandalkan heli serang jenis ini di medan tempur. Dan itu terbukti walaupun ya memang ada beberapa yang gosong terkena main patch ya, tapi itu pun ditukar dengan objek militer lawan yang juga hancur. Yang kedua ada MLRS grade BM-21. Sistem roket peluncuran ganda BM-21 grade ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Soviet pada tahun 1963. Peluncur ganda ini diproduksi untuk jangka waktu yang lama dalam jumlah besar baik untuk tentara Soviet dan untuk pelanggan ekspor. Saat ini BM-21 grade dalam pelayanan dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan, dan modifikasi kendaraan ini. BM-21 grade memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation atau HEFrag. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri berbobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan pembakar bahan kimia asap, penerangan atau hulu ledak cluster. Hulu ledak cluster berisi submunisi anti-tank atau anti-personel. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh dari lulusan BM-21 mencakup area seluas 0,8 sampai 1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 3 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur untuk menembak. Roket dapat diluncurkan langsung dari kabin atau dari jarak jauh dari kendaraan. Dimungkinkan untuk meluncurkan roket tanpa menyiapkan posisi menembak. Fitur ini memastikan waktu reaksi singkat. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur grade untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai. Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scout. BM-21 didasarkan pada truk mobilitas tinggi Ural 375D 6x6. Kendaraan ini didukung oleh mesin bensin atau diesel ZIL 375, mengembangkan 180 tenaga kuda. Grade yang ditingkatkan dipasang pada truk Ural 4320 dan ZIL 131 yang lebih baru. Paket peluncur dapat dipasang pada sasis lain yang sesuai. BM-21 dimuat ulang secara manual oleh kru. Reload roket dibawa oleh truk pengawal. Dibutuhkan kurang dari 10 menit untuk memuat ulang kendaraan peluncur. Jadi dengan banyaknya roket yang bisa diluncurkan oleh peluncur roket jenis ini tentu akan membuat pekerjaan pasukan Rusia lebih maksimal serta lebih banyak menghancurkan objek militer lawan seperti yang saat ini sedang terjadi di kota-kota di Ukraina. Bagaimana tanggapan kalian sebagai pengamat militer dadakan mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di bawah.